Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan cekal selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan kejutan besar. Ini kata langsung dari hatinya ke kamu ketika tidak berkomunikasi. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba memetik kata-kata langsung dari hati seseorang yang kamu cintai ke kamu. Kita teruskan saja ke topik readingan hari ini dan perlu saya terapkan, ini adalah pembacaan umum yang bakal menarik energi banyak orang. Ambil mana yang resonate sahaja dan singkirkan hal-hal yang tidak berkaitan. Teman-teman, saya mohonnya diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan menarik energi dia terlebih dahulu. Kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang terlintas di fikiran kamu detik ini. Wow, di sini ada garden teman-teman ya. Saya merasakan kebanyakan daripada kalian di sini ya, ini sepertinya hubungan sebatas di media sosial teman-teman ya, ataupun kalian ini mungkin bertemu di tempat-tempat yang terbuka. Saya merasakan kalian ini lebih ke arah komunikasi dan sangat menginginkan sebuah pertemuan. Daripada kehadiran kad garden ini terlihat dengan jelas ya, mungkin beberapa di antara kamu sudah lama tidak bertemu ataupun memang tidak pernah bertemu, tetapi hubungan ini sudah berjalan agak lama. Di sini kalian seperti masing-masing ya bersikap agak terbuka ya kepada satu sama lain kerana mungkin tidak banyak yang dapat dilakukan. Di sini terlihat dengan jelas mungkin hubungan ini bukan sahaja sebatas di social media, tetapi juga mungkin ya saling berjauhan di antara satu sama lainnya. Beberapa di antara kamu tidak yakin dengan orang ini kerana dengan kehadiran garden ini terlihat dengan jelas kamu seperti mendapat impresi ya. Apakah kamu ini sebatas hiburan bagi si dia, seseorang yang tidak serius dengan kamu? Nah, ada beberapa energi di sini ya yang mengindikasikan kepada saya, kamu merasakan orang ini seperti mungkin sebatas ingin berhibur, tidak serius kepada kamu ya. Mungkin juga kerana kamu berdiri dengan seorang yang cukup terbuka, an open-minded person yang mencintai kamu secara santai. Nah, saya menangkap energi seperti ini, dia seseorang yang sangat menyukai ya, outdoor teman-teman ya, sangat menyukai sesuatu yang di luar rumah. Nah, kita akan lihat lagi. Wow, di sini ada energi fox teman-teman. Baru disebutkan tadi ya, mungkin sebatas hiburan dan keluar kad ini. Saya tidak pasti teman-temannya kerana ini pembacaan umum yang akan menarik pelbagai energi. Mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang agak pintar, agak licik dan suka manipulasi. Nah, manipulasi itu teman-teman tidak semestinya sesuatu yang buruk ya. Sebenarnya kedua-duanya sama ada positif ataupun negatif. Nah, ketika berada bersebelahan dengan garden, ini lebih ke arah seperti 50-50 teman-teman ya. Saya tidak pasti apakah dia menggunakan pelbagai cara untuk mendekati kamu, untuk mengekalkan kamu di sampingnya, ataupun dia mungkin ya mencintai kamu secara santai, sebatas hiburan, bersuka-suka, mengisi kekosongannya seperti itu ya. Tetapi yang pasti orang ini orang yang sangat rajin bekerja. Dia mungkin merupakan tulang punggung keluarganya, seseorang yang diandalkan, pekerja keras. Kamu tahu teman-teman, jauh di dalam hatinya dia merasakan cukup bosan ya, cukup bosan dengan sesuatu yang monoton, sesuatu yang perlu dilakukan seperti rutinitas ya, from 9 to 5, pekerjaan yang berulang setiap hari. Nah, orang ini kelihatan seperti orang yang cepat bosan. Dia sangat bosan dengan kehidupan dia saat ini ya, ketika berada bersebelahan dengan garden ini. Saya menangkap seperti orang yang cukup santai,
tidak mahu dikekang, sukakan outdoor, dan dia seperti seorang yang lebih mengontrol kamu ketimbang kamu mengontrol si dia. Di sini saya menangkap energi divine masculine, tetapi teman-teman, dia seorang yang boleh diandalkan ketika bekerja. Mungkin juga beberapa di antara kamu di sini ya, ini mungkin rakan kerja kamu, mungkin satu kantor, satu tempat pekerjaan, ataupun kamu mungkin ya pernah bekerja sama dengan si dia. Saya juga menangkap pada waktu yang sama, jikalau dia orang yang pernah bekerja sama dengan kamu, entah mengapa ya, tiba-tiba orang ini hilang, pergi meninggalkan, kerana bersebelahan dengan garden ya, yang menunjukkan separuh jalan sedang berusaha bekerja sama dengan kamu, tanpa penjelasan dia hilang. Nah, mungkin juga beberapa di antara kamu di sini, orang ini mungkin orang ketiga kamu, atau kamu diposisikan di tempat orang ketiga. Seperti itu ya, kita lihat lagi. Beberapa di antara kamu juga merasakan orang ini ya kurang jelas. Orang yang datang dan pergi, tetapi ramai di antara kamu yang masih tidak mengetahui latar belakangnya. Saya merasakan orang ini datang dan pergi dalam hidup kamu, masuk dan keluar dalam hidup kamu, tetapi seperti menggunakan kepintaran, memberikan kamu pelbagai alasan. Kehadirannya tidak kekal, itu maksud saya ya. Jikalau dia datang, seperti bersungguh-sungguh, tetapi jikalau dia pergi juga tidak ada penjelasannya. Saya juga menangkap beberapa energi yang orang ini, sama ada hubungan kamu sedang jeda, ataupun dia sudah pergi meninggalkan, tanpa pamit teman-teman. Kamu merasakan orang ini penuh dengan alasan. Entah mengapa ya, saya menangkap energi seseorang yang penuh dengan alasan. Ketika kamu bertanyakan sesuatu, banyak yang akan diceritakan kepada kamu, tetapi tidak menjawab soalan kamu dengan tepat. Orangnya kurang jelas ya. Di sini ada divine feminine. Wow, ada divine masculine yang saya tarik tadi, dan ini divine feminine. Saya menangkap seperti, walaupun dia divine masculine teman-teman ya, orang ini agak lemah lembut, pandai berbicara, katanya cukup lembut, suara nada dan nada suaranya juga cukup lembut ya, sangat pandai mengambil hati kamu, dan dia cukup tertarik dengan sisi kamu yang feminine. Kamu lihat ya, rider bersebelahan dengan feminine. Saya menangkap dia cukup tertarik dengan sisi kamu yang cukup feminine, ataupun dia juga seorang yang cukup lemah lembut ya, jikalau dia seorang lelaki. Beberapa di antara kamu di sini mungkin ya ada sisi feminin yang tertentu, mungkin pandai menggerakkan tubuh badan kamu, dan pergerakan tubuh badan kamu itu cukup lembut ya. Mungkin beberapa di antara kamu di sini gemar untuk menari, suka menari teman-teman ya, sukakan muzik, dan mungkin pandai menarikan tarian tradisional seperti itu ya. Dan saya merasakan dia cukup tertarik dengan performance kamu. Mungkin kalian bertemu ya ketika kamu sedang menari seperti itu ya. Entah mengapa ya, saya tidak tahu energi siapa yang ketarik di sini, tetapi sepertinya tertarik energi ini ya. Di sini juga dia merupakan seorang yang, ini mungkin energi yang lain ya, sama ada dia pernah membantu kamu, ataupun sehinggalah detik ini, walaupun dia kurang jelas, dia masih follow kamu, masih keep in touch, masih berhubungan dengan kamu, tetapi dia tidak jelas, tidak memberikan kata putus. Maksudnya begini teman-teman, masih ada komunikasi, tetapi dia tidak seperti memberikan penjelasan terhadap hubungan kalian. Saya lebih menangkap ke arah kamu ya teman-teman ya, yang cukup setia dengan orang ini. Kalian ini saling tertarik kepada satu sama lain. Kamu inginkan kata putus, tetapi orang ini seperti tidak memberikan kata putus ya. Dan saya juga menangkap beberapa daripada si dia ini pernah membantu kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Di sini mungkin ada yang bersiul anjing atau ada yang bersiul kuda ya. Hubungan kalian ini teman-teman ya, sepertinya agak berat untuk dijalankan. Tetapi bersebelahan dengan dog mengindikasikan sama ada salah satu daripada kalian tidak pernah berputus asa ya terhadap hubungan ini, ataupun orang ini ya masih tetap seperti follow kamu, tidak pernah memberikan kejelasan terhadap hubungan ini, tetapi tetap follow kamu. Teman-teman, di sini ada 2-3 energi yang berbeda. Kamu ambil mana yang resonate sahaja.
Nah, mungkin ada yang bersiul anjing, ada yang bersiul kuda, seperti saya sebutkan tadi ya. Sebentar teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, saya terpaksa edit video ya kerana ada bunyi bising di luar sana. Sebuah mobil ya, kenderaan yang ada pembesar suaranya, mungkin menjual barang ya, agak bising, maka saya terpaksa pause video ini. Bottom of the deck di sini, wow, ini ada snake di sini teman-teman ya. Mungkin juga ada yang bersiul ular ya. Sama ada bersiul ular, anjing atau bersiul kuda. Teman-teman, orang ini mempunyai penampilan yang cukup menarik. Penampilan yang cukup membuatkan kamu seperti berdebar-debar ya, melihatkan ke arah si dia. Sama ada dia seorang wanita atau lelaki yang mempunyai penampilan yang cukup menarik. Orang ini mempunyai sensualitas yang cukup dalam, mampu untuk menarik perhatian kamu, dan dia juga seorang yang seperti ketika hadirnya ular ini ya teman-teman ya, ular dan fox mengindikasikan dengan jelas ya ada penglibatan pihak lain. Dan di sini saya tidak pasti apakah kamu berada di pihak ketiga ataupun orang ini adalah orang ketiga kamu. Yang pasti teman-teman ya, saya merasakan energi yang agak sukar untuk dilepaskan. Dia sukar untuk melepaskan kamu, kamu juga seperti sukar untuk melepaskan si dia. Nah, apatah lagi, di sini ada seekor anjing. Walaupun hubungan ini cukup berat untuk dijalankan, tetapi seperti ada ketulusan cinta, kesetiaan untuk berpegang kepada cinta ini. Nah, ketika hadirnya ya ular dan cross ini ya, mengindikasikan hubungan kalian yang sedang seperti tergendala teman-teman ya, mungkin terhenti sejenak untuk membenahi diri. Mungkin ada di antara kalian yang seperti sudah tidak lagi berkomunikasi, tidak keeping in touch, ataupun tidak melanjutkan hubungan ini. Wah, terlalu banyak ya bunyi bising di luar. Maaf ya teman-teman ya. Jikalau bunyi bising di luar ini berlebihan, saya akan edit video ini ya. Baik teman-teman, maaf ya. Tempat tinggal saya ini memang very noisy you guys. Di sini saya merasakan energi seseorang yang tidak akan melepaskan kamu. Walaupun ini mungkin beban yang begitu berat untuk dijalankan. Saya juga merasakan orang ini teman-teman ya, dia perlu bekerja keras. Kerana mungkin dia bukan saja tulang punggung keluarga, tetapi orang ini banyak bebannya, banyak tanggungjawabnya. Mungkin dia perlu seperti, I don't know you guys ya, mungkin keluarganya sangat mengandalkan si dia untuk memberi, to provide ya, kepada keluarganya. Ataupun dia mungkin anak pertama, atau anak bongsu di keluarganya. Seperti itu ya, seseorang yang diandalkan. Di sini yang pasti teman-teman, energi yang sukar untuk dilepaskan. Orang ini sukar melepaskan kamu. Tidak mengapa teman-teman ya, kita lihatkan dengan lebih dalam. Seperti apakah energi dia ke kamu hari ini? Kita cuba lihatkan, seperti apakah energi dia ke kamu hari ini? Oh wow teman-teman, energi si dia ke kamu hari ini berbunga-bunga teman-teman ya. Dia masih sayangkan kamu, masih inginkan perhatian kamu dan masih jatuh cinta dengan kamu. Nah, di sini ada gambar seorang wanita yang menunjukkan dia sangat memfokuskan ke arah kamu hari ini. Seseorang yang memikirkan kamu teman-teman. Hatinya masih berbunga-bunga dan saya menangkap seperti jiwa yang sedang kesepian dan sedang menginginkan perhatian kamu. Di sini mungkin ya, kalian mungkin masing-masing sibuk, tidak berkomunikasi, dan dia seperti cuba mendapatkan perhatian kamu lagi ya. Nah, kita lihatkan pula, bagaimanakah energi kamu ke orang ini hari ini? Seperti apakah energi kamu, teman-teman ya, ke dia hari ini? Wow, ini cukup hebat sekali teman-teman ya. Cuba kamu lihatkan di sini ya. Di sini kita ada gambar bukit, dia yang sedang memfokuskan kamu, dan di sini ada gambar rumah dan kamu sedang fokuskan si dia. Nah, mungkin ya ini indikasi mungkin beberapa di antara seseorang yang sedang terlintas di fikiran kamu detik ini mungkin merupakan pasangan sah kamu sendiri ya. Seseorang yang pernah tinggal serumah dengan kamu. Nah, di sini teman-teman kamu merasakan cukup nyaman ya ketika kamu memikirkan orang ini. Kamu juga merasakan ada stabilitas di hati kamu ketika kamu memikirkan dia. Saya menangkap energi kamu yang akhir-akhir ini mungkin sering tinggal di rumah ya, tidak keluar rumah,
mungkin membenahi diri, tidak mahu diganggu. Kamu sangat mementingkan privacy akhir-akhir ini. Sama ada kamu sibuk mungkin bekerja dari rumah, mungkin doing something online, mungkin ada channel seperti ini ya, maka kamu bekerja dari rumah. Ketika kamu sibuk bekerja dari rumah, kamu memikirkan dia. Ini cukup amazing sekali. Ketika dia berbunga-bunga memfokuskan kamu, kamu pula mungkin sibuk tinggal di rumah memikirkan si dia. Ada stabilitas dari perasaan kamu kepada orang ini ya, seperti cukup yakin. Walaupun kalian mungkin tidak berkomunikasi, kamu cukup yakin akan perasaan yang kamu miliki kepada si dia. Nah, sudah tentu teman-teman ya, kerana bottom of the deck tadi ada ular, sukar untuk melepaskan. Nah, di sini ada anjing, ketulusan cinta. Masih follow satu sama lain, walaupun hubungan ini mungkin agak membebankan. Gambar ini cukup amazing teman-teman ya. Kalian ini seperti saling memfokuskan satu sama lain, walaupun kalian mungkin sedang sibuk ya, sibuk dengan kehidupan masing-masing, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sama ada kamu bekerja dari rumah ataupun tidak. Kamu lihat gambar di atas ini. Ini cukup amazing ya, dan energi ini ditarik hari ini. Kerana saya bertanyakan tadi ya, seperti apakah energi dia ke kamu hari ini dan seperti apakah energi kamu ke dia hari ini. Nah teman-teman, wow, kamu lihat ya di sini ada angka 28 ya, energy divine masculine. Nah di sini kita ada divine feminine yang menunjukkan teman-teman saling hadir ya dalam pembacaan hari ini. Seseorang yang memikirkan kamu, kamu juga turut memikirkan dia. Ada keseimbangan. Nah di sini ada divine feminine dan juga divine masculine. Sudah mewakili semua zodiac sign sebenarnya teman-teman ya. Jikalau kamu tahu ya, divine feminine itu selalunya Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, dan divine masculine pula selalunya adalah Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Kelihatan seperti semua zodiak hadir. Sudah terlihat kan ya? Semua zodiak hadir dan saya lebih menangkap energi seperti saling memikirkan satu sama lainnya. Baiklah teman-teman, kita akan lihat dengan lebih dalam ya. Apakah kata-kata langsung dari hatinya ke kamu di saat kalian tidak berkomunikasi? Nah teman-teman, katakanlah kamu masih berkomunikasi dengan orang ini, tetapi cukup jarang sekali. Mungkin komunikasi yang semakin mendingin, ataupun sudah lama tidak berkomunikasi dengan si dia. Apapun situasi kalian yang ada kaitan dengan communication ya, komunikasi yang berkurangan, komunikasi yang semakin dingin, ataupun mungkin ada yang memblokir dan tidak berkomunikasi. Bacaan ini adalah untuk kamu ya. Kita cuba lihatkan dengan lebih dalam. Apakah kata-kata langsung dari hatinya ke kamu di saat kalian tidak berkomunikasi? Maaf ya teman-teman ya, hari ini saya sedikit distracted kerana bunyi bising di luar dan saya sangat sensitif terhadap bunyi teman-teman. I'm not sure about other tarot reader, tetapi saya tidak dapat bekerja dengan baik jikalau ada bunyi bising ya. Kita akan lihatkan di sini dan saya akan pausekan video jikalau ada bunyi bising ya. Apakah kata-kata langsung dari hatinya ke kamu di saat kalian tidak berkomunikasi? Open heart, receptive, empathy, vulnerable. Wow. Di saat kalian tidak berkomunikasi ya, ini mengindikasikan dengan jelas kat di atas ini. Dia merasakan seperti kurang perhatian kamu. Di saat kalian tidak berkomunikasi, sama ada kamu yang mendiamkan dia ataupun dia memilih untuk mendiamkan kamu, sebenarnya apa yang tidak kamu sadari, dia merasakan cukup kesepian. Cukup seperti, saya menangkap energi orang yang agak lemah di sini ya. Kerana dari tadi menangkap seorang yang jikalau dia seorang pria, dia seorang yang lemah lembut. Di sini sebenarnya teman-teman ya, saya menangkap energi seperti ada perasaan yang cukup mellow, cukup lemah dari dia ke kamu. Cuma mungkin dia tidak mahu utarakan. Ini lebih dikuatkan jikalau dia seorang lelaki ya. Tetapi jikalau dia seorang wanita, dia memang memilih untuk mendiamkan. Di saat dia mendiamkan kamu, sama ada dia lelaki ataupun wanita, perasaannya cukup mellow. Seperti kehilangan ya, seperti terpaksa berada di posisi ini. Itu yang saya tangkap ya. Clarity, truth, intention,
honesty. Sebenarnya teman-teman ya, kad ini jelas terlihat ya. Orang ini ingin memberikan kamu kejelasan di dalam hubungan ini. Tetapi seperti dia tertahan ya, seperti niat ini tidak kesampaian. Saya tidak tahu kenapa, dia tidak mahu, bukannya dia tidak mahu jelas dengan kamu, tetapi ada sesuatu yang membuatkan dia seperti berbelah bagi ya, untuk mengungkapkan kebenaran itu kepada kamu. Sebenarnya ada niat untuk bersikap jujur. Dan saya menangkap energi seperti beberapa di antara kamu dapat menangkap kejujuran perasaannya melalui gambar, melalui sesuatu yang dia kirim kepada kamu, tetapi tidak melalui kata-kata. Maksudnya begini, dia mungkin tidak berterus terang melalui komunikasi, tetapi mungkin ada gambar-gambar yang dia kirim dengan secara psikologinya menunjukkan kepada kamu yang dia sangat cinta, sangat sayangkan kamu. Tetapi ketika kamu bertanya, dia deny. Dia tidak mengungkapkan kata-kata itu, tetapi melalui pemberian. Mungkin ada hantar gambar melalui texting, sesuatu yang boleh menunjukkan sisi sebenar dia ya, secara psikologi. Kamu dapat menangkap. Contoh lainnya, mungkin ada gambar-gambar kamu, memori-memori lama kalian yang masih dia simpan di dalam kamera ataupun di dalam handphonenya. Nah, daripada bahasa tubuh ini ataupun sesuatu yang dia lakukan, kamu pasti dia mencintai kamu. Tetapi dari segi komunikasi, dia tidak ungkapkan ini kepada kamu ya. Ketika kalian tidak berkomunikasi, dia sering memandang kepada pemberian yang kamu berikan kepada dia. Apa-apa hadiah yang kamu berikan kepada dia, masih dia simpan. Nah, katakanlah pemberian itu tidak mahal. Pemberian itu mungkin sesuatu yang kecil. Dia tetap menyimpannya dengan baik. Apatah lagi, jikalau ada gambar-gambar ya, sesuatu yang very close to this person heart. Kamu tahu teman-teman, ketika kamu memberi sesuatu, dia merasakan dia tidak pernah menerima pemberian ini yang begitu menyentuh hatinya. Ketika dia malu mendiamkan kamu, tidak berkomunikasi, dia sentiasa memandang ke arah pemberian ini. Barang-barang yang kamu berikan, memori-memori yang kalian jalinkan bersama. Dia memandang ke arah itu, mungkin memandang kepada foto-foto kamu ya, pemberian kamu. Nah, benar kan kamu lihat teman-teman? Longing, craving, aching, wanting. Wow, ini perkataan yang cukup hebat menurut saya ya. Longing ini lebih sebatas lebih daripada kerinduan. Ketika kalian tidak berkomunikasi, dia sangat menginginkan kamu. Sangat menginginkan kamu, tetapi seperti craving ini ketika kamu seperti, kamu tahu craving, dalam bahasa Malaysia kita teman-teman ya, di Malaysia ya, craving ini seperti mengidam, ingin makan sesuatu. Nah, orang ini seperti craving, ketagihan cinta kamu. Dan bila dia tidak mendapatkannya melalui komunikasi, ada perkataan aching yang menunjukkan kesakitan. Kesakitan di hatinya kerana wanting, menginginkan kamu. Longing ini seperti, saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan ini ya, benar-benar menginginkan kamu detik ini. Nah, ini menjelaskan mengapa dia malu, berada di titik paling rendah. Ketika dia terpaksa memilih mungkin untuk tidak berkomunikasi, tidak mahu mengganggu kamu. Kerana apa teman-teman? Di sini kamu ada energi rumah yang juga mengindikasikan apa? Mungkin kamu berada di pihak yang sudah ada pasangan, ada keluarga. Dia tidak boleh mengganggu kamu. Maka dia terpaksa mendiamkan kamu. Terpaksa begini teman-teman ya, bukan atas niat dia, tetapi terpaksa. Tidak mahu mengganggu kamu dan orang rumah. Di sini teman-teman ada perasaan menginginkan kamu. Perasaan yang cukup malu. Bagaimanakah dapat dia melepaskan rindu ini dengan melihatkan kepada segala pemberian kamu, hadiah-hadiah kamu, gambar-gambar lama kamu. Dia mungkin juga menyimpan semua texting kamu yang mungkin sudah bertahun. Semua textingan kamu itu tidak pernah di-delete. Nah, ketika dia longing, merindukan kamu, dia akan membaca kembali ya, texting-texting yang sudah lama, audio-audio didengarkan kembali. Orang ini mungkin ya, I don't know you guys ya, menurut saya seperti seorang yang cukup menggilai kamu. Tetapi yang anehnya, kerana mungkin dia define masculine, ego teman-teman ya, dia tidak pernah memperlihatkan sisi kelemahan ini kepada kamu. Nah, begitu ya. Nah, di sini walaupun kamu sibuk dengan rumah ya, urusan domestik, dia mungkin tidak mahu mengganggu kamu kerana kamu mungkin ya berada di
di pihak yang sudah memiliki pasangan. Atau jikalau kamu single, dia tahu kamu sibuk bekerja dari rumah. Seperti itu, maka dia tidak mahu mengganggu kamu. Kita akan lihat lagi di sini ya. Nourish. Semakin mendiam teman-teman ya, semakin mendiamkan satu sama lain, tidak berkomunikasi dengan satu sama lain, ataupun diblokir, perasaan longing ini bertumbuh. Beside longing ya, perasaan ini bertumbuh seperti pohon kecil ini. Dia menjadi semakin bukan saja membenahi diri, tetapi semakin memfokus ke arah kamu. Withdrawn. Di sini teman-teman ya, saya menangkap energi seorang yang masih lagi single. Dia mungkin seorang yang bukan ada pasangan, tetapi mungkin single. Mungkin lagi masih di pengajian, masih belajar, ataupun dia seorang yang sudah dewasa, sudah agak berusia, tetapi tidak menemukan orang yang tepat, tidak pernah bernikah. Nah, di sini teman-temannya, dia sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Kesepian, single. Dan dia seperti orang yang sudah terbiasa dengan ketenangan ini ya. Jikalau sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, secara tidak sengaja, dia akan melayan kamu dengan cara ini. Cuekin kamu, menghindar. Sebenarnya bukan dia begini, bukan dia menghindar kamu, bukan dia sengaja cuekin kamu, tetapi kerana dia sudah terbiasa, sudah lama dalam posisi ini. Single, lonely, ketenangan, tidak pernah disayangi. Maka bila sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, dia lebih ke arah nourish ya, self-growth, self-focus, memfokuskan kepada membenahi diri, soul finding, mencari jati dirinya. Tanpa disengajakan, seolah-olah memberi impresi kepada kamu, dia cuekin kamu, menghindar, membuatkan kamu seperti cukup sensitif dan terasa. Ketika kamu merasakan dia sengaja melakukan ini, kamu menarik diri, pulang ke rumah, mengunci pintu rumah ini. Nah, ketika kamu melakukan ini, dia tidak sedar apa yang terjadi. Kerana sebenarnya dia sudah terbiasa seperti ini. Ditinggalkan seorang diri, kesepian. Nah, apatah lagi jikalau dia seorang janda atau duda yang pernah mengalami kegagalan dalam perhubungan. Maka dia akan berhati-hati, secara tidak sengaja, memberikan kamu impresi yang dia cuekin kamu, menghindar. Sebenarnya teman-teman, orang yang single ini, kesepian ini, sudah terbiasa seperti ini. Tetapi memberikan kamu gambaran, withdrawn, seperti dia menarik dirinya. Tanpa disengajakan, dia seolah-olah menyakiti kamu. Nah, itu yang sedang terjadi di sini ya. Saya menangkap ada energi salah faham. Dan juga ada energi yang mungkin kamu agak kurang faham si dia ini. Orangnya pendiam, teman-teman. Saya menangkap energi seorang yang tertutup. Sama ada dia happy, sama ada dia tidak happy. Dia tidak akan perlihatkan sisi ini kepada kamu. Dia lebih cenderung menarik diri, berseorangan, pergi ke tempat-tempat yang tenang ya. Cuba berfikir, orangnya memang begini ya, tertutup. Seperti tidak banyak yang dia sharing dengan kamu. Saya lebih menangkap kamu banyak sharing segala sesuatu ya, dengan si dia. Keluarga kamu dan sebagainya. Tetapi si dia ini cukup tertarik dengan kamu, inginkan perhatian kamu, tetapi dia tertutup. Kita lihat lagi ya, clinging. Teman-teman, tanpa kamu sedari ya, walaupun kalian tidak berkomunikasi, ini sesuatu yang kamu tidak akan percaya ya. Ini sebenarnya kejutan yang cukup besar. Kata langsung dari hatinya kepada kamu ya. Trust me you guys. Ketika hadirnya ular tadi ya, ular tadi dan perkataan clinging ini, walaupun orang ini datang dan pergi hanya untuk mendapatkan perhatian kamu, seorang yang kurang jelas, tetapi sebenarnya hati dia cukup dibebani. Kerana energi si dia, cukup melekat dengan kamu. Cukup melekat dengan kamu. Dia tidak pernah menampilkan sisi ini. Tetapi sebenarnya dia cukup clinging. A very clingy person. Dalam diamnya dia sangat memerlukan kamu. Sangat melekat dengan kamu. Walaupun ya, detik ini mungkin ada yang menarik diri. Mungkin ada yang menarik diri ya, sama ada kamu ataupun si dia. Tetapi perasaan ini semakin hari, semakin bertumbuh. Semakin hari, semakin menginginkan. Di saat kalian tidak berkomunikasi, ini akan menjadi kejutan yang cukup besar untuk kamu. Ketika kamu merasakan dia menarik diri, sebenarnya dia semakin melekat, semakin menempel dengan kamu di sini. Itu yang saya tarik dari kad ini ya. Ketika dia sangat merindukan kamu,
dia akan melihatkan kepada gambar-gambar dan barang yang kamu berikan. Di sini teman-teman, saya menangkap energi seorang yang sedang berkonflik ya. Sama ada mungkin mempunyai konflik dengan kamu, mungkin juga ada the difference ya, perbezaan, ataupun sesuatu yang tidak persefahaman. Maksudnya, kamu dengan dia mempunyai persefahaman yang berbeza. Dan di sini ada konflik teman-teman. Saya tidak tahu ya, yang mungkin melibatkan orang lain, ataupun orang ini memang ada konflik di batinnya. Kekaburan ya, tidak pasti bagaimana untuk melepaskan kamu. Melepas juga sakit, untuk meneruskan hubungan ini juga sakit. Kalian mungkin sedang berkonflik detik ini. Saya menangkap ada energi sesuatu yang tidak diselesaikan. Mungkin ada pertengkaran kecil, rasa marah yang masih lagi berkonflik sehinggalah detik ini ya, tidak diselesaikan dengan baik. Maka kalian seperti menghindar ya, berkomunikasi dari satu sama lainnya. Ini membuatkan kamu merasakan cukup terkejut mendengarkan readingan ini. Seseorang yang mungkin sedang berkonflik dengan kamu, tetapi kamu tidak menyangka orang ini masih menempel. Seperti itu ya. Kita akan lihatkan lagi di sini dengan lebih jauh ke tema readingan hari ini teman-teman. Kejutan besar ya. Kata-kata langsung dari hatinya ke kamu ketika kalian tidak berkomunikasi. Kita akan cuba lihatkan dengan lebih dalam lagi teman-teman ya. Dengan lebih terperinci, apakah kata-kata langsung dari hatinya ke kamu. Saya lebih merasakan ya, barisan yang pertama ini adalah sesuatu yang dia sembunyikan. Kata-kata langsung dari hatinya yang dia sembunyikan. Apa yang dia tampilkan kepada kamu seperti tidak berminat ya, tetapi jauh di dalam hatinya sangat menempel. Walaupun ada yang sedang menarik diri ya, mendiamkan hubungan. Kita lihatkan teman-teman ya, kata-kata langsung dari hatinya ke kamu dengan lebih dalam lagi. Wow, Queen of Pentacles. Wow, di sini saya tertarik dua kad. We will look at both, teman-teman ya. Queen of Pentacles. Entah mengapa, teman-teman ya, ada beberapa di antara dia yang sepertinya sangat rapat dengan sosok seorang wanita, sama ada ibunya ataupun kakaknya, yang sangat berpengaruh dalam hidup si dia di atas keputusan-keputusan yang dia ambil. Contohnya, jikalau dia ingin bersama dengan kamu, dia perlu mendapatkan restu daripada ibu, makcik atau kakaknya, seperti itu ya. Dan di sini teman-teman, kejutan besar adalah kata-kata langsung dari hatinya ke kamu. Orang ini sangat mengagumi kamu. Sangat-sangat mengagumi kamu. Dia merasakan kamu ini cukup capable ya, berkemampuan. Dia sangat teruja dan sangat mengagumi kamu. Kemampuan kamu, kebolehan kamu. Dia merasakan kamu ini mampu multitasking, cukup berbakat, dan ada banyak sisi ketertarikan di diri kamu yang membuatkan dia cukup terpesona, sukar untuk melepaskan. Oh my God. Teman-teman, no wonder kad ini menempel ya di belakang Queen of Pentacles. Saya menarik kad ini dengan secara tidak sengaja. Sepatutnya hanya tarik satu kad, tetapi kad ini melekat di belakang ya. Teman-teman, kamu boleh lihat sendiri ya. A moment ago, sebentar tadi, kita ada Divine Feminine dan Divine Masculine yang hadir. Dua kad di sini yang mengindikasikan ada Divine Masculine dan Divine Feminine. Saling memikirkan satu sama lain. Apa yang lebih amazing, yang lebih luar biasa, kad dari pihak dia juga memfokuskan ke arah kamu, gambar seorang wanita. Di pihak kamu pula, membayangkan gambar seorang Divine Masculine. Can you see what's going on here? Kamu lihat teman-temannya, ini kali yang ketiga dalam pembacaan ini. Di sini kita sudah menarik energi Divine Feminine and Masculine. Kiri kanan juga menarik Divine Feminine and Masculine. Itu yang kedua. Dan yang ini ketiga. Kad ini melekat di belakang ya. Menunjukkan apa teman-teman? Kalian ini saling seperti ingin memiliki ya, soulmate connection. Kalian ini seperti sudah menganggap ya, dia sudah menganggap kamu ini miliknya si dia. Kamu sudah menganggap dia miliknya kamu. Ketika hadirnya Queen and King of Pentacles, kalian ini cukup bertanggungjawab kepada satu sama lainnya. Ini menguatkan lagi ya, mungkin beberapa di antara kamu yang menonton, ini pasangan sah kamu sendiri. Jelas terlihat ya, King and Queen. Tetapi dengan hadirnya Queen dahulu, memperlihatkan di pihak wanita yang lebih mendominasi. Begini teman-teman, jika kamu wanita yang menonton, lelaki ini cukup menghormati kamu. Kamu lebih mendominasi. Jikalau kamu lelaki yang menonton, kamu cukup teruja, cukup terpesona, cukup mengagumi wanita ini.
Seperti itu ya. Nah, di sini sudah 3 kali ya hadirnya couple, a couple ya, power couple teman-teman. Lelaki dan perempuan, perempuan dan lelaki, dan again queen and king. Yang menguatkan lagi teman-teman ya. Wow, this is so amazing. I'm getting so excited ya. Kejutan yang cukup besar, kata langsung dari hatinya ke kamu. Seperti saya tidak perlu lagi mengungkapkan kata-kata di sini teman-teman ya. Kalian ini seperti saling memiliki. Ketika kamu dan dia tidak berkomunikasi teman-teman, ini kata-kata langsung dari hatinya. Nah, kamu akan terkejut besar ya, kerana mungkin ini sesuatu yang tidak pernah dia ungkapkan. Orang ini yang menempel dengan kamu, walaupun ada yang menarik diri, sangat merenung ya, sedang merenung, memikirkan kamu di sini. Jikalau kamu tidak tahu menterjemahkan kad-kad ini teman-teman, of course ya, kerana kamu bukan seorang tarot reader, but picture paint 1,000 word. Gambar-gambar ini sudah jelas memperlihatkan kondisi kalian. Sebentar ya teman-teman. Nah, kamu lihat gambar ini baik-baik teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, sekali lagi ada gangguan di luar yang cukup bising. Saya tidak tahu mengapa hari ini sepertinya terlalu banyak gangguan ya, bunyi bising yang membuatkan saya cukup distracted ya. Kerana saya seorang yang sangat menyukai ketenangan, khususnya ketika melakukan pembacaan teman-teman ya. I'm so distracted with all the noise outside. Dan tempat tinggal saya ini teman-teman ya, it's really noisy you guys. Jiran tetangga saya juga seorang orang yang suka like to make noise ya. Ini di luar kawalan saya teman-teman ya. Kita akan lihat lagi ya. Di sini jelas terlihat kata-kata yang cukup mengejutkan ya, langsung dari hatinya ke kamu. Kamu boleh lihat gambar-gambar ini teman-teman. Tidak perlu ya memikirkan bikin pusing bagaimana untuk terjemahkan kad-kad ini. Lihat kepada gambar-gambar sahaja. Nah, di sini ada bentuk loket ataupun pendant ya yang dipakai. Pemberian yang kamu berikan ada gambar kamera, memori yang dia simpan seperti textingan kamu, gambar-gambar lama kamu, perasaan yang berbunga-bunga, perasaan yang bertumbuh, walaupun dia kesepian, masih menempel teman-teman. Kamu lihatkan gambar ini dengan jelas. Ada queen, ada king. Seolah-olah saya tidak perlu memperjelaskan lagi ya. Kata langsung dari hatinya ke kamu ini seperti cukup jelas sekali ya. Saya merasakan ini kejutan besar kerana mungkin ya beberapa di antara kamu bukan saja tidak percaya, kerana orang ini mungkin tidak pernah mengungkapkan ini secara langsung. Nah, apatah lagi ya, dikala kalian tidak berkomunikasi. Kita akan lihatkan lagi ya. Wow, di sini ada 3 of Cups teman-teman. Saya menangkap energi seperti, I don't know you guys, ya, orang ini di bawah longing teman-teman ya, sangat menginginkan kamu detik ini. Apakah kerana kalian tidak pernah bertemu, ataupun dia sangat menginginkan sebuah pertemuan dalam waktu dekat. Mungkin kalian ini jarang bertemu. Jikalau pernah bertemu, mungkin sudah lama tidak bertemu. Dia seperti menginginkannya untuk berjalan bersama, pergi makan minum bersama, berpesta bersama. Dia merasakan longing, craving untuk keluar bersama-sama dengan kamu. Kamu lihat ya, kad ini berada di bawah longing. Saya juga merasakan kalian ini ya, seperti saling mengenali rakan masing-masing. Kamu mungkin sangat baik dengan rakan-rakannya, mungkin juga rakan-rakannya mengenali kamu, seperti itu ya. Kalian mungkin sering pernah keluar bersama-sama dengan rakannya ataupun rakan-rakan kamu. Nah, sangat menginginkan pertemuan. Saya menangkap energi seorang yang cukup kesepian detik ini. Apatah lagi, King of Pentacles bersebelahan dengan Three of Cups yang menunjukkan dia banyak menghabiskan waktunya bersendirian. Looking back at memories, looking back at your photos ya, memandang kepada foto-foto lama kamu, textingan kamu yang sudah lama. Orang ini kesepian teman-teman. Mungkin dia seorang yang mapan, dia mungkin banyak uang, tetapi dia tidak dapat mencapai kebahagiaan itu ya. Saya menangkap energi yang seperti itu. Kita akan lihat lagi ya. Wow, di sini ada Fool. Ketika dia membenahi dirinya teman-teman, dia menyadari ya, ketika perasaannya semakin hari semakin bertumbuh dengan kamu, dia menyadari hubungan kalian ini bukan saja sebatas hubungan yang cukup berisiko, tetapi hubungan yang cukup menghiburkan hati. Dia merasakan hubungan ini cukup seru, cukup menghiburkan hati.
tetapi masalahnya ada risiko-risiko yang tertentu. Tetapi orang ini seperti tidak berputus asa, teman-teman ya. Dia seperti tidak akan turn back. Dia ingin embrace, melakukan sesuatu yang baru dengan kamu. Bukan saja bertemu, tetapi seperti ada keinginan yang cukup kuat ya untuk memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Mungkin orang ini ingin datang, bertemu, meminta maaf untuk menjelaskan sesuatu, tetapi dia seperti ada jiwa keanak-anakan, keragu-raguan. Masih lagi cuekin kamu kerana tidak pasti, seperti itu ya. Tetapi saya menangkap dengan jelas teman-teman ya, perasaan yang dia miliki untuk kamu detik ini berkobar-kobar. Nah, kamu lihat ada Eight of Wands. Tidak tahu ke mana arah tuju hubungan kalian. Itu yang membuatkan dia menarik diri. Tetapi perasaan ini bertumbuh. Semakin bertumbuh ketika dia menarik diri, cuekin kamu, mencari jati dirinya, membenahi diri. Dia merasakan perasaan ini bukan sahaja bertumbuh, tetapi semakin kuat. Ini sesuatu yang bukan saja menakutkan kamu, tetapi menakutkan si dia. Perkara ini bukan saja merupakan kejutan besar untuk kamu, tetapi juga memberikan kejutan yang cukup besar untuk dirinya. Dia juga tidak menyangka, teman-teman. Dia juga turut kaget dan terkejut yang perasaan ini semakin hari semakin kuat. Saya menangkap, teman-teman ya, pada awalnya mungkin ingin berhibur ya, sebatas bertemu kamu, berhibur, suka saling suka. Tetapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, mungkin ada yang sudah bertahun, dia menyedari dia jatuh cinta dengan kamu. Nah, ini yang membuatkan dia menempel. Kamu lihat ada obsessing ya, perasaan yang menempel dan lama-lama sangat terobsesi. Orang ini juga spying ya, spying you online, teman-teman, stalkingin kamu. Wow, teman-teman, dia tidak berani memberikan sebarang janji dan harapan kepada kamu ya, kerana dia tidak pasti jikalau dia memberikan kamu janji, memberikan kamu harapan, apakah dia bakalan dapat mewujudkan harapan ini. Mungkin ada beberapa di sini ya, dengan secara tidak sengaja. Nah, mengapakah saya katakan tidak sengaja? Kerana Eight of Wands bersebelahan dengan The Fool, seorang yang tidak menyadari apa yang dia lakukan, a naive person. Dengan secara tidak sengaja berjanji dengan kamu. Dia takut dia tidak dapat ya menepati janji itu. Ini kata yang paling langsung ya, kata-kata yang paling langsung, paling direct dari hatinya ke kamu. Tetapi kamu tahu, teman-teman, berada di bawah clinging ini, the star ini ya, di bawah menempel ini, menunjukkan kamu adalah harapan si dia. Dia tidak akan berpaling ke lain hati kerana dia jatuh cinta dengan kamu secara tidak sengaja, tanpa dia sadari. Orang ini orang yang seperti terlalu careless ya, terlalu santai dalam hidupnya. Dia tidak menyangka dia akan jatuh cinta dengan begitu kuat pada diri kamu. Ini kejutan besar, bukan saja kepada kamu, teman-teman. Merupakan kejutan besar yang tidak dia sangka terhadap dirinya juga. Bottom of the deck, orang ini akan bakalan memperjuangkan kamu. Kedepannya akan ada kabar berita ya, yang akan dia sampaikan kepada kamu. Mungkin dia akan komunikasi dengan kamu duluan. Sesuatu yang mungkin dia tidak lakukan sebelum ini. Maka begini, teman-teman, walaupun saya melakukan tema, sepatutnya ini kejutan besar untuk kamu. Tetapi saya menangkap ya, seolah-olah kedua belah pihak bakalan terkejut. Kedua belah pihak akan kejutan besar untuk kedua-duanya. Kerana kata-kata ini bukan saja mengejutkan kamu, tetapi dia juga agak terkejut dan kaget akan perasaannya kepada kamu. Nah, kamu lihat sendiri. Feminine, masculine. Feminine, masculine. Di sini kita ada feminine and masculine. Queen and king. Orang ini sangat memerlukan kamu sebenarnya. Sebenarnya, teman-teman, dia tidak boleh hidup tanpa kamu. Itu sesuatu yang boleh saya pastikan ya. Dia seperti sudah memerlukan kamu tanpa disengajakan. Nah, di kedepannya nanti dia akan datang mencari kamu, memperjuangkan kamu lagi. Mungkin membawa kamu pulang, mengenalkan kamu kepada keluarganya. Orang ini hadir daripada keluarga yang cukup berada ya, berkemampuan. Keluarganya besar, teman-teman. Dia akan perjuangkan kamu ya. Wow, perasaan yang tidak ke mana-mana. Beberapa di antara kamu ya, di sini ada dua energy. Sama ada orang ini masih mengaji, dalam pengajian ya, masih belajar, ataupun sama ada dia lebih muda dari kamu, ataupun kamu berdiri dengan seorang yang sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu ya. Yang pasti, teman-teman, sama ada dia seorang yang sangat rapat dengan sosok ibu atau kakaknya, dan juga ada seorang sosok orang tua yang cukup berpengaruh di dalam hidupnya.
sama ada bapanya, pakciknya, yang sering memberikan dia tunjuk ajar dan nasihat. Saya menangkap energi seseorang yang tidak akan beralih ke lain hati. Posisi kondisi hubungan kalian detik ini ya, tidak ada perubahan, tidak ada yang berganjak. Dan dia tidak pernah berganjak ke lain hati, tetap menantikan kamu. Orang ini memiliki hasrat yang cukup besar, cukup dalam kepada kamu teman-teman, cukup berhasrat kepada kamu, dan ini merupakan kejutan yang besar kepada kamu kerana dia seorang yang menggunakan logika dan tidak akan menggunakan perasaannya. Maka jangan terkejut kerana banyak kata-kata dalam bacaan ini yang tidak pernah dia ungkapkan kepada kamu. Maka ini sangat sinkron kepada tema readingan hari ini ya. Kejutan besar, kata langsung dari hatinya ke kamu kerana The Emperor ini tidak pernah akan mengungkapkan ini ke kamu. Dia tidak pernah akan ungkapkan ini kerana seorang emperor tidak akan menggunakan emosinya. Tetapi dari gerak tubuhnya, bahasa tubuhnya, sesuatu yang dia lakukan, ini akan meyakinkan kamu ya. Baik teman-teman, zodiak yang terkuat terbaca hari ini, jelas terlihat ya. Sekali lagi, Aries, kedua-duanya Aries. I don't know why ya. Aries sering hadir dalam bacaan saya. Dan juga yang paling kuat di sini ya, Aquarius. Aquarius juga hadir 2 kali, Star and the Fool. We have King of Pentacles, which is Taurus yang paling kuat. Queen of Pentacles, Virgo. Seolah-olah yang mendominasi bacaan hari ini merupakan Capricorn, Taurus, Virgo. Aries, Leo, Sagittarius. We have Pisces, Cancer, Scorpio. Lebih ke arah Cancer di sini teman-teman ya. Dan juga kita ada, let me see whether we have the sword suit ya. Tidak kelihatan di sini. Sebentar teman-teman ya. Do we have the sword suit here? Okay. Yang tidak terlihat ya adalah Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi Aquarius hadir 2 kali. Dari Major Arcana, which is the Fool and the Star. Maka boleh dikatakan Gemini, Libra, Aquarius juga hadir. Nah begitu teman-teman ya. Untuk kamu yang sangat mementingkan zodiak sign, ke-12 zodiak sign hadir di sini. Sudah saya sebutkan dari awal tadi ya, kerana ada Divine Feminine and Divine Masculine yang berkali-kali. Lengkap satu pembacaan, 3 kali hadir teman-teman, yang mengindikasikan koneksi soulmate. Nah ini akan bakalan merupakan kejutan besar untuk kamu kerana orang ini tidak pernah mengungkapkan ataupun mengekspresikan ya perasaan dia kepada kamu. Teman-teman, kita lihatkan kepada langkah-langkah yang akan dia ambil ke depannya nanti, sesuatu yang mungkin akan dia wujudkan di hubungan ini untuk kamu. Apakah langkah yang akan dia ambil, sesuatu yang akan dia wujudkan di hubungan ini dengan kamu? Kejutan besar apakah lagi yang bakal, wow, teman-teman, orang ini yang selama ini tertutup ya, kamu berjaya membuka hatinya lagi ya. Kamu berjaya menyemarakkan api cinta di hatinya. Dia mungkin sudah seorang yang mati rasa, tidak mahu lagi membuka hati. Apatah lagi jikalau dia seorang single, seorang jomblo yang tidak pernah bernikah, tetapi usianya sudah meningkat tua ya. Dia tidak pernah seperti tergerak untuk membuka hatinya lagi, tetapi kamu kembali berjaya membuka pintu hatinya dan menyemarakkan lagi api cinta di hatinya. Kerana kamu teman-teman, dia akan berlayar datang dengan perasaan yang penuh semangat, membawa hati yang membara ini untuk kamu ya. Nah di sini teman-teman, jikalau ada yang long distance relationship, saya menangkap energi seseorang yang bukan sahaja akan berkabar, berkabar itu berkomunikasi duluan ya, seperti kad ini tadi, tetapi dia akan datang membawa cintanya kepada kamu. Di sini mungkin ada long distance relationship, seseorang yang jauh ya, keberadaannya jauh dari kamu. Mungkin di luar pulau, di luar kota, seperti itu. Nah, kamu lihat ada kapal yang berlayar, ada hot air balloon ya, yang akan terbang datang mencari kamu. Embarking on an adventure menunjukkan sebuah perjalanan teman-teman. Orang ini akan melakukan sebuah langkah baru, datang mencari kamu dalam waktu dekat ini. Saya lebih menangkap ke arah, kita sekarang berada di bulan Juli ya. Mungkin bulan depan teman-teman ya, kita aminkan, jikalau ini seseorang yang kamu nanti-nantikan ya, mungkin di bulan Agustus, itu yang saya tangkap di sini ya, kerana ini akan berlaku dengan pantas. Because we have the page of wands and also the 8 of wands. Sesuatu yang akan berlaku dengan pantas. Wow teman-teman, making a difference.
Bukan sahaja kamu berjaya membuka pintu hatinya sehingga membuatkan dia bersemangat lagi ya, berkobar-kobar datang berlayar, terbang mencari kamu, tetapi dia akan melakukan perubahan yang drastis. Jikalau sebelum ini dia agak tertutup, tidak mengekspresikan secara perlahan-lahan, orang yang seperti The Emperor ini ya tidak pandai mengekspresikan, akan belajar untuk mengekspresikan emosinya kepada kamu. Mungkin sebelum ini dia seorang yang agak sukar untuk mengutarakan 3 patah perkataan itu, I love you. Dia mungkin akan mengungkapkan ini. Kerana kamu seperti sudah berjaya membuka pintu hatinya, membuatkan dia begitu nyaman sehingga dia mampu untuk mengambil sebuah langkah baru, datang mencari kamu. Kerana kamu seorang yang cukup berbeza di sini. You have made the difference. Kamu bukan saja membuatkan dia berubah, tetapi kamu juga berjaya merubah situasi hubungan kalian yang semakin hari semakin bertumbuh, energi di tengah, membuatkan dia longing, merindukan kamu, menginginkan kamu, sehingga energinya obsesi ya, menempel. Kamu adalah harapan si dia. Orang ini merindukan kamu, teman-teman. Dia mengikat kamu di dalam doanya, merindukan kamu, sering memikirkan kamu di waktu malam. Kamu ini seperti sebuah bintang yang berbinar-binar di hati si dia. Orang ini sukar ya. Ada energi snake di awal tadi yang menunjukkan dia sukar melepaskan kamu. Bottom of the deck, wow. Kamu lihat, ini gambar seperti Ace of Cups. Aliran cinta tanpa batasan, teman-teman. Kamu benar-benar mewujudkan sebuah kesedaran ya, awakening ancient wisdom. Sesuatu yang dia tanamkan ya, di fikiran, di logikanya. Kamu seperti membangkitkan semula sesuatu yang sudah lama tidur. Orang ini mungkin sudah lama berpasrah, berputus asa kepada sebuah cinta. Tetapi kamu berjaya membangkitkan dia dari tidur seperti itu ya. Dan kini dia seperti mulai percaya kepada sebuah cinta. Kerana kamu, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Apakah kata-kata langsung yang akan mengejutkan kamu lagi ya? Kerana dia mungkin melalui pesan-pesan ini, orang ini mungkin ya 80% teman-teman tidak pernah mengungkapkan ya kata-kata ini kepada kamu. Seseorang yang tidak menggunakan emosinya. Kita cuba dengarkan. Apakah kata-kata langsung dari hatinya ke kamu ketika kalian tidak berkomunikasi? Sesuatu yang akan membuatkan kamu terkejut, bukan saja di sini ya, tetapi kita perhatikan dan dengarkan dari kata-kata hatinya. Sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu dengarkan dari si dia. We were meant to cross each other's path. Wow, this is so powerful ya. Kerana memang ada energi soulmate di antara kalian. Kalian ini sudah ditakdirkan untuk, saya tidak tahu menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalian ini, jikalau saya terjemahkan ini dengan lebih direct, kalian ini sudah ditakdirkan untuk papasan, teman-teman. Berselisih. Meaning to cross each other's path. Jikalau dia berjalan ke arah ini, kamu berjalan ke arah ini. Memang sudah ditakdirkan untuk bertemu, berselisih, papasan ya. Maksudnya ini bukan kebetulan. You guys were meant to cross each other's path. Sudah ditakdirkan untuk bertemu. Itu maksudnya, teman-teman ya. Sesuatu yang dia tidak pernah ungkapkan kepada kamu, yang akan membuatkan kamu terkejut. We will meet again. Jikalau pernah ada pertemuan, kamu akan bertemu dengan dia lagi kerana ini sesuatu yang akan dia pastikan. Jikalau kalian tidak pernah bertemu, kamu lihat dari kad ini ya, langkah yang akan dia ambil ke depannya nanti, datang mencari kamu. Akan terwujud sebuah pertemuan di antara kalian. I pictured us together all the time. Ini sesuatu yang sudah dia bayangkan. Sering membayangkan kalian ini bersama-sama. Nah, ini energi menempel, teman-teman ya. Orang ini sangat terobsesi dengan kamu. Let's take it slow and easy. Dia sangat percaya, tidak perlu terburu-buru kerana dia pasti dan dia tahu apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah kamu. Maka, why rush? Mengapakah kalian terburu-buru? Kerana orang ini memendam ya, menyimpan perasaannya kepada kamu seperti seorang emperor tadi. Kamu sudah menepati kriterianya, dia tidak akan berpaling ke lain hati. Nah, jikalau kamu bandingkan, kerana di sini kita ada King of Pentacles, teman-teman, dan kita juga ada The Emperor, pasti kamu akan bertanya, Kak, apa yang membuatkan saya begitu terkejut? Apa yang begitu hebat? Kerana teman-teman, saya perlu klarifikasi ini kepada kamu ya. Ramai yang tidak mengetahui perbezaan di antara The Emperor and The King.
Boleh saya bertanya dengan kamu teman-teman, the emperor and the king, mana yang lebih besar? Mungkin kamu boleh tulis di kolom komentar. Brahma yang tidak mengetahui ini sebenarnya emperor, atau di Malaysia kita panggil maharaja. Maharaja ini ataupun emperor adalah jauh lebih besar daripada king. Bukan kebalikan teman-teman ya. Ramai yang tidak memahami ini. The emperor atau kata lain ya, jikalau saya tidak tersilap, di Indonesia mungkin menyebut perkataan kaisar. Nah, kaisar ataupun emperor itu memerintah seluruh empire. Manakala king memerintah kerajaan yang lebih kecil dalam sebuah empire. Begini teman-teman, saya ulangi ya. Kaisar memerintah seluruh kekaisaran, sementara king atau raja memerintah kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di dalam sebuah kekaisaran. Nah, seperti itu. Maka emperor jauh lebih besar daripada king. Ramai yang tidak mengetahui ini ya, selalunya akan dibaca kebalikan. Dengan kehadiran emperor, ini menguatkan lagi di bottom of the deck tadi ya, ini menguatkan lagi king and queen yang sedang bersebelahan. Ini menguatkan lagi perasaan yang tidak akan berganjak, seseorang yang bertahan dengan kamu. Nah, emperor itu lebih besar daripada seorang king, kerana emperor itu seperti menakluki seluruh empire. Ya, begitu teman-teman ya. Sementara king seperti saya sebutkan tadi hanya memerintah kerajaan yang lebih kecil dalam sebuah empire. Kamu faham ya? Okey, saya harap itu jelas. It's not easy but I know what I'm doing. Ada kalanya hubungan kalian ini mungkin on-off ya. Ada sesuatu yang tidak jelas, dia datang dan pergi dan dia menyedari ini tidak mudah untuk kamu. Tetapi percayalah, the emperor, dia tahu apa yang dia lakukan. Ini yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Seolah-olah ingin meyakinkan kamu, jangan bikin pusing. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kamu hanya perlu relax, santai sahaja. You are so different than other people I know. Menurut si dia teman-temannya, seperti saya sebutkan tadi, the emperor ini merasakan kamu ini memenuhi kriteria dia yang cukup tinggi. Kerana emperor itu cukup cerewet, standardnya sangat tinggi. Dan kamu ini cukup berbeza dengan orang lain. Maka ketika bertemu dengan kamu, dia tidak perlu berpaling hati kerana kamulah orang yang dia cari. Seperti itu teman-teman ya. Although we are apart, walaupun kalian berjarak, mungkin berjarak jauh ya, I never forget you. Dia tidak pernah melupakan kamu. Let's not be upset with one and another. Jikalau ada perbezaan ya, mungkin ada konflik, perselisihan faham, dia tidak mahu perasaan ini berlanjutan. Tidak mahu kamu memendam rasa frustasi, rasa marah seperti itu ya, kerana orang ini sangat menyayangi kamu. Baiklah teman-teman, ini merupakan kejutan besar atau kata langsung dari hatinya ke kamu ketika kalian tidak berkomunikasi. Teman-teman, saya sudah membacakan zodiak-zodiak yang hadir. Kita buka beberapa initial di sini ya. Mungkin ada initial kamu, mungkin ada initial C dia. Nah, ini hanya pembukaan bonus teman-teman ya. Di sini ada huruf H Hotel, R Romeo, ada huruf I India, P Papa, O Oscar. Kita juga ada huruf W, U Uniform, T Tango, B Bravo, M Mike, X X-ray, K Kilo, dan terakhir sekali ada huruf L5. Saya ulangi teman-teman ya. KXHRIPOWUTBML. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Saya harap ini penjelasan yang cukup baik ya. Bagi kamu yang bertanyakan apakah kejutan besar kata langsung dari hatinya ke kamu. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah menonton sehingga akhir. Teman-teman, salam sayang dari saya. Keep spreading the love you guys and I'll see you guys tomorrow. Bye, take good care.